Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Uswatun Hasanah NIM 1119028, yang kedua Arzia Dwi Arum Ratnasari 1119029, yang ketiga Maulani Karisma Tunisa 1119030, dengan tema Nuzus dan Sikok di dalam tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 34-35. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pengertian nusus dan sikok. Nusus adalah konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang kadangkala pada klimaksnya sampai pada keberpalingan. Dari kasus semacam ini, yang kemudian muncul adalah kata nusus, yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakan karena keengganan dan tidak mau patuh. Kemudian syikok merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak, suami dan istri, secara bersama-sama. Dengan demikian, syikok berbeda dengan nusus yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, suami atau istri. Untuk mengatasi kemalut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, agama Islam memerintahkan agar diutus 2 orang hakam atau juru damai. Kemudian, kedudukan hukum nusus dalam Islam. Di dalam ayat tersebut dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. 1. Kepemimpinan rumah tangga. 2. Hak dan kewajiban suami istri. 3. Solusi tentang nusus yang dilakukan oleh istri. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika seorang sahabat Rasulullah, salah seorang guru nakib, mengajarkan agama kepada kaum Ansor bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Syaid bin Abi Syuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah nusus terhadap suaminya. Lalu saat menempeleng muka istrinya itu, maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya, "Disekati durinya anakku," lalu ditempelengnya, serta merta Rasulullah menjawab, "Biar dia balas," atau kisos, artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman. Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi, maka berkatalah Rasulullah SAW, "Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang baik." Dalam hadis di atas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Quran Surat An-Nisa ayat 34 membolehkan pemukulan terhadap istri, akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti, apalagi membuat menderita. Selain itu, Al-Qurtubi menyatakan bahwa pemukulan di sini adalah pukulan yang tidak menyakiti. Ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku istri. Kemudian, kedudukan hukum kisos. Dalam Islam, dasar hukum kisos ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 35. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, jika terjadi kasus syikok antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab tentang terjadinya syikok, serta berusaha mendamaikannya atau mengambil perkara putusnya perkara. Kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya kedua juru penengah tadi, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan mereka. Menurut suatu riwayat dari Imam Syafi'i, pernah datang 2 orang suami istri kepada Ali dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang hakim, kemudian berkata kepada keduanya,
Kamu tentu tahu apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat menamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakim tersebut. Demikian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyadi Arum Ratnawati, NIM 11929. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Uswatun, yaitu tindakan suami terhadap istri yang nyusyus. Dalam kitab Kifayat Al-Ahyar dijelaskan bahwa ketika seorang istri yang telah jelas-jelas nyusyus, maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah, maka boleh dijauhi atau hirs. Dan jika tidak mau berubah juga, maka boleh dipukul. Gugur pula, sebab nyusyus tersebut adalah hak nafkah istri dan gilirannya. Oke, lanjut. Tindakan suami terhadap istri nyusyus, yaitu 1. Menasihati, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga memukul. Dari penjelasan ketiga ini, teman-teman bisa lihat di dokumen kami sudah dijelaskan sangat detail di situ. Yang selanjutnya, kepada para suami diharapkan untuk tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap istri yang nyusyus, apalagi menggunakan dalil syarah sebagai legitimasi terhadap dalam bertindak, sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dapat dihilangkan, karena Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak pernah memberikan sedikit pun ruang untuk melakukan tindakan kekerasan. Tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi syiqaq. Pada penafsiran An-Nisa ayat 35, Allah menjelaskan bahwa jika kamu khawatir akan terjadinya syiqaq atau persengketaan antara suami istri sesudah melakukan usaha-usaha yang telah dijelaskan, maka kirimkanlah seorang hakam atau juru pendamai dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri atau oleh keluarga suami istri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maulani Harasmatunisa dengan NIM 1119030. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kedudukan hakam dan kriteria hakam. Yang pertama, kedudukan hakam. Kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam tersebut mengatakan bahwa kedudukan kedua hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini, dua orang hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan sepersetujuan dari kedua suami istri. Selanjutnya, kriteria hakam. Yang pertama, keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Yang kedua, keluarga dua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapaiannya pendamaian dan kebahagiaan pihak yang berseteru. Yang ketiga, merekalah yang lebih dipercaya oleh kedua pihak yang sedang berselisih. Yang terakhir, kepada mereka masing-masing pihak akan lebih mudah berterus terang tentang isi hati masing-masing. Yang terakhir adalah akibat hukum nuyus atau syiqaq. Sebagai akibat hukum dari perbuatan nuyus menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya atau
tidak ada tamkin sempurna dari istri, tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara akli, maka istri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapat nafkah. Sedangkan waktu nusyuz suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberi nasihat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa diajak damai dengan cara musyawarah. Ya, sekian presentasi dari kami. Minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.